Enggak, aku bakalan biarin mama sama papa pisah. Biarin aja lah, Kak. Mama sama papa tuh udah terlalu lama bertahan di rumah tangga yang retak. Aurel kita tuh anak-anaknya mereka. Mereka sebagai orang tua kita udah berjuang demi kita semenjak kita bayi. Terus sekarang, pas kita udah tahu kalau pernikahannya papa sama mama udah diambang kehancuran, masa kita diamin aja kayak gitu? Tapi kesalahan mereka tuh udah terlalu banyak, Kak. Kamu tahu kan kalau Allah itu maha memaafkan. Allah bakal selalu memaafkan dosa hambanya selama hambanya masih bernafas. Sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Kalau Allah aja maha pengasih lagi maha penyayang, masa kita sebagai manusia nggak bisa memaafkan satu sama lain? Tapi aku udah capek, Kak. Aku bener-bener capek sama kelakuan mama. Dan Kak Kenzo tahu kan selama ini mama yang biayain kuliahnya Mutiara. Ya. Kak Kenzo tahu kok. Dan Kak Kenzo juga tahu kalau Mutiara bakal ngembalikin semua uangnya mama. Dan ngelunasin utangnya. Karena Kak Kenzo tahu Mutiara tuh gak suka dikasihanin sama orang lain. Apalagi ngerasa ngutang sama orang lain. Tapi Kak Kenzo harus janji. Kak Kenzo gak akan bantuin Mutiara buat lunasin utangnya ke mama. Oke. Kak Kenzo janji. Tapi kamu juga harus janji kalau kamu bakal bantu membujuk papa biar papa nggak gugat pisah sama mama. Janji. Pak, ini sekarang mau gimana lagi, Pak? Nggak tahu, Tok. Saya stres, Tok. Apa mau langsung diselesain di tempat prakteknya Bu Nadia aja? Kalau emang iya, saya langsung gas ke sana nih, Pak. Pak Aditya lagi di mana? Saya lagi ada di tempat praktek nih sama Bu Rianti. Bapak kesini dong. Saya kangen main kucing-kucingan lagi sama Bapak. Oke. Oke, ditunggu ya. Jangan lama-lama sayang, aku kan kangen. Jadi kamu mau main-main sama saya ya, Bu Nadia? Oke, kalau memang begitu. Pak, kita ke prakteknya Bu Nadia ya? Baik, Pak. Tapi itu di depan ada mobilnya Mas Ivan, gimana, Pak? Saya turun ya, Tok. Baik, Pak.
Kayla, saya pengen nanya sesuatu deh sama kamu. Boleh ngobrol dulu di sini? Boleh? Kayla, menurut kamu, kalau saya jadi investor di perusahaan Om Aditya, gimana? Oh, ternyata itu alasan Om Aditya kesini ya. Dan bicara empat mata sama kamu untuk minta kamu jadi investornya. Iya. Kalau menurut aku sih oke-oke aja ya, Marvel. Soalnya pasti Om Aditya sama Kenzo udah capek banget diperas terus sama Cassandra. Mentang-mentang dia investornya. Tapi kata Mutiara, Sandra harus tetap jadi investornya di perusahaan Om Aditya. Karena dia bisa cegah Om Aditya dan juga Tante Rianti buat pisah. Karena kalau dia nggak jadi investornya, dia nggak punya power lagi buat ngelakuin itu. Ternyata Marvel masih ada kontak sama Mutiara. Marvel, bukannya harusnya kamu udah sadar sendiri ya? Kalau cinta itu nggak bisa dipaksain. Terus, buat apa Om Aditya sama Tante Rianti harus terikat pernikahan padahal udah nggak ada cinta di antara mereka? Oke. Saya akan coba ikutin saran kamu. Jadi investor di perusahaan Om Aditya. Makasih udah mendengarin saran aku, Marvel. Sama-sama. Ya udah, aku balik kerja ya. Saya. Om, Mutiara minta kesini pengen bicara sama Om. Hebat kamu ya. Jadi kamu minta perlindungan sama Ivan. Anak yang nggak tahu diri kamu ya. Tenang dulu, Om. Sebenarnya ini ada apa sih? Kamu tahu, Mutiara bisa kuliah saat ini karena siapa? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Karena saya. Uang saya. Saya cari uang. Kerja keras. Dari siang sampai malam, saya berikan uang itu ke Rianti. Dan anak ini menikmatinya. Saya udah bilang kok, Pak. Secepatnya pasti bakalan saya ganti uangnya. Kamu punya uang dari mana? Saat ini kan kamu dipecat sama Marvel. Kamu tidak punya uang. Saya bukan dipecat, Pak. Saya emang keluar. Saya resign. Intinya, kamu tidak punya pekerjaan, jadi jangan sok-sokan untuk mengganti uang istri saya. Jadi mulai sekarang kamu jangan datang di hadapan saya. Saya sudah mengikhlaskan uang itu yang kamu pakai. Ya udah Om, nanti aku yang ganti semua uang kuliahnya Mutiara. Nggak bisa kayak gini. Saya nggak mau, saya nggak terima. Tadinya aku mengharapkan Nadia untuk jadi investor. Tapi ternyata Zong, dia bukan pengusaha kaya, melainkan cuman mantan ART yang pura-pura kaya raya. Marvel belum tentu bisa bantu aku. Harapan terakhirku sekarang cuman Ivan. Aku harus menahan diri untuk gak mencaci maki Mutiara di depan Ivan.
Saya permisi dulu. Saya ada urusan. Pak, saya mohon, Pak. Jangan pisah dari Bu Rianti. Dengar ya Mutiara, kamu tuh jangan playing victim. Kamu sudah membuat saya dan istri saya mau pisah. Naro, saya meminta waktunya sebentar. Bicara empat mata. Boleh.